Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Saula Fitria, Anissa Eva, dan saya sendiri Mawar Arum. Kami di sini akan menjelaskan tentang tes CFIT, yaitu Culture Fire Intelligence Test. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari tes CFIT ini. Tes Kultur Fire Intelligence diciptakan oleh Raymond Bernard Chattel pada tahun 1949. Ia merupakan psikolog yang terkenal di Inggris. Amerika menurutnya dikenal dengan eksplorasinya. Tes ini dikembangkan di negara Indonesia pada tahun 1975 di Universitas Indonesia. Tes ini dianggap sebagai tes G-Factor atau General Factor yang mengalami beberapa revisi dan penelitian untuk mengetahui tingkat validitasnya. Pada tahun 1949, skala Culture Fire Intelligence Test ini mengalami revisi dan sampai sekarang masih dipakai revisi tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1971, Chattel mengungkapkan bahwa tes CFIT ini merupakan alat tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan umum yang disebut dengan general factor. Untuk mengukur fluid ability seseorang berdasarkan faktor herediter. Kemampuan kognitif fluid ini dalam perkembangan individu mempengaruhi kemampuan kognitif lainnya yang disebut sebagai crystallis ability. Goulston dan Harrison pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa adanya korelasi tes CFIT dengan tes intelijensi lainnya, menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,5 sampai 0,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa tes CFIT ini terbukti valid untuk mengukur tes intelijensi. Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa tes CFIT pada skala 3 memiliki koefisien konsistensi internal sebesar 0,85, reliabilitas tes dan retest CFIT skala 3 adalah 0,82. Hal tersebut menunjukkan bahwa tes CFIT ini skala 3 terbukti reliable dalam mengukur intelijensi. Tes CFIT ini yang dikembangkan di Indonesia adalah yang pertama ada tes G skala 2A dalam kurung A7A. Yang kedua ada tes G skala 2B dalam kurung A7B. Dan yang ketiga ada tes G skala 3A. Yang keempat ada tes G skala 3B. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi atau bentuk soal tes CFIT. Tes ini berbentuk buku soal dan lembar jawaban yang terpisah. Tes ini terdiri dari 3 skala, yaitu skala 1, skala 2, dan skala 3. Nah, yang pertama ada skala 1. Skala 1 ini digunakan untuk anak usia 4-8 tahun dan penderita retardasi mental. Skala ini terdiri atas satu formulir dengan 8 subtes. Lalu skala ini tidak terdapat bentuk A maupun B. Seperti yang terdapat pada tabel ini, 8 subtes dari skala ini yaitu substitution, classification, mazes, selecting name object, following directions, wrong pictures, riddles, dan similarities. Jumlah soal dari setiap subtes tersebut adalah 12 soal dan waktu yang ditentukan untuk mengerjakan subtes-subtes tersebut juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada skala 2. Skala ini digunakan untuk anak usia 8-15 tahun dan orang dewasa yang memiliki kecerdasan di bawah normal atau rata-rata. Skala ini terdiri dari 4 subtes dan terdapat bentuk A maupun bentuk B. 4 subtes yang terdapat pada skala ini yaitu series, classification, matrices, dan topology. Jumlah soal pada bentuk A dan B pada skala ini berbeda-beda.
Waktu yang ditentukan untuk mengerjakan subtes-subtes ini juga berbeda-beda pula. Lalu ada skala 3. Skala ini digunakan untuk anak dengan usia lebih dari 15 tahun dan untuk orang dewasa dengan kecerdasan tinggi. Skala ini terdiri dari 2 formulir isian dengan masing-masing 4 subtes. Pada skala ini terdapat bentuk A dan B. Nah, dari tabel ini bisa dilihat bahwa skala 3 memiliki subtes yang sama dengan skala 2, yaitu ada series, classification, matrices, dan topology. Jumlah soal pada setiap subtes berbeda-beda dan waktu yang ditentukan untuk mengerjakan setiap subtes juga berbeda-beda. Nah, pada skala 3 ini membutuhkan kecermatan yang lebih tinggi karena tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh atau bentuk soal dari masing-masing subtes pada skala 3. Yang pertama, subtes series. Pada subtes ini, peserta atau klien diminta memilih satu dari 6 pilihan pola yang paling tepat untuk melengkapi atau melanjutkan seri-seri tersebut. Lalu yang kedua ada subtes classification. Pada subtes ini, peserta atau klien memilih 2 dari 5 pilihan gambar dengan pola ataupun karakteristik yang sama atau memiliki kemiripan. Nah, yang ketiga ada matrices. Pada subtes ini, peserta atau klien meneruskan dengan benar pola atau matriks yang disajikan pada bagian paling kiri untuk setiap deret. Lalu yang keempat, yaitu subtes topology. Pada subtes ini, peserta atau klien memilih dari 5 pilihan yang ada, mana yang paling memenuhi syarat untuk gambar paling kiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan yang diungkap pada tes ini. Nah, tes intelijensi CFIT ini mengukur general intelligence yang terdiri dari 2 faktor, yaitu fluid intelligence dan crystallized intelligence. Nah, yang pertama fluid intelligence. Fluid intelligence merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir yang terlepas dari pengaruh pendidikan dan pengalaman untuk mengatasi hal baru. Lalu crystallized intelligence merupakan hasil interaksi antara fluid intelligence dengan lingkungan sekitar. Crystallized intelligence adalah keahlian yang diperoleh dari pengalaman budaya, pendidikan, dan berkembang sebagai hasil belajar. Selain itu, skala 2 dan skala 3 tes CFIT juga mengungkap 4 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subtes 1. Subtes 1 ini mengukur sistematika berpikir, yaitu kemampuan berpikir runtut untuk memahami rangkaian suatu permasalahan yang berkesinambungan. Yang kedua, subtes 2 mengukur ketajaman diferensiasi, yaitu kemampuan untuk mengamati hal-hal yang detail secara tajam dan berpikir dengan kritis untuk mengidentifikasi permasalahan. Lalu subtes 3 mengukur kemampuan asosiasi, yaitu kemampuan analisa sintesa untuk menghubungkan 2 atau lebih permasalahan yang serupa. Dan yang terakhir subtes 4 mengukur pemahaman konsep, yaitu kemampuan memahami suatu prinsip untuk diterapkan ke dalam situasi yang berbeda. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke instruksi tes CFIT. Pertama ada subtes 1 series 3 menit. Instruksinya, pada bagian atas terdapat sederet kotak yang berisi gambar, tetapi pada kotak terakhir belum ada gambarnya. Tugas Anda adalah mengisi kotak tersebut dengan gambar yang sesuai. Contoh, kita akan melihat garis vertikal yang sedikit demi sedikit akan jatuh ke samping kanan. Cari gambar keempat dari 5 gambar yang tersedia pada pilihan jawaban. Gambar di atas merupakan contoh soal dan contoh pilihan jawaban pada subtes pertama. Subtes 2, classification 4 menit. Pada setiap soal, Anda menemukan 5 gambar yang disusun secara berdampingan. Tugas Anda adalah menemukan 2 gambar yang memiliki karakteristik serupa. Untuk contoh soal, bisa dilihat pada gambar di slide ini.
Selanjutnya ada subtes 3, matrices, 3 menit. Terdapat kotak besar yang di dalamnya terdapat kotak-kotak kecil. Setiap kotak kecil itu bergambar, namun ada satu kotak kecil yang tidak bergambar. Tugas Anda adalah mencari gambar keempat dari 6 kotak kecil yang terdapat di sebelah kanannya. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat pada gambar yang terdapat di slide ini. Subtes keempat ada condition. Anda diberi waktu 2,5 menit. Instruksinya, pilih satu dari 5 gambar yang mencerminkan kondisi yang sama dengan gambar contoh yang berada di sebelah kiri. Untuk contoh subtes keempat, pada gambar di sebelah kiri, Anda melihat sebuah titik. Titik ini ada di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkaran. Lalu, lihat 5 gambar yang berada di sebelah kanan. Gambar-gambar mana yang mungkin diletakkan di titik yang juga di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkaran tersebut? Next, kita masuk ke scoring test. Caranya, yang pertama, hitung jawaban benar pada setiap subtes. Jawaban yang benar diberi skor 1. Lalu, jumlahkan skornya. Dan yang terakhir, lihat norma dan tabel IQ untuk mengetahui tingkat kecerdasan dari seorang individu. Untuk contoh yang lebih jelas, teman-teman bisa perhatikan slide setelah ini. Contoh, diketahui usia seorang subjek adalah 19 tahun, 10 bulan, dan 0 hari. Setelah melakukan tes ini, diperoleh hasil. Yang pertama, untuk jumlah jawaban benar pada subtes pertama adalah 6. Kemudian, jumlah jawaban benar pada subtes kedua adalah 6. Jumlah jawaban benar untuk subtes ketiga adalah 6. Dan jumlah jawaban benar pada subtes keempat adalah 4. Kemudian, Anda perlu mencari raw score. Untuk rumusnya adalah jumlah jawaban benar dikali 1. Jawabannya adalah 22. Nah, maka total raw score subjek adalah 22. Dan untuk mengetahui IQ, Anda perlu mencocokkan raw score dengan umur subjek. Anda dapat melihat tabel klasifikasi berikut ini. Teman-teman perlu memperhatikan tabel klasifikasi yang ada pada slide ini. Dapat dilihat tabel di atas yang menunjukkan umur subjek dengan raw score yang didapat. Usianya adalah 19 tahun, 10 bulan, dan 0 hari. Dan raw score-nya adalah 22. Maka, diketahui IQ subjek adalah 100. Dengan demikian, jika dilihat menggunakan skala deviasi klasifikasi IQ menurut Binet, IQ subjek termasuk ke dalam IQ rata-rata atau average. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.